Assalamualaikum, selamat pagi sahabat YouTuber, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang kisah mistis ya teman-teman sahabat YouTuber. Karena beberapa hari ini memang lagi sedang trending-trendingnya Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Nah, itu merupakan suatu panggilan bagi saya untuk membuat video ini agar para sahabat YouTuber tahu bahwa di Kalimantan ini tidak ada jin buang anak, tetapi kalau kota-kota jin ada ya. Kalau di tempat saya di Kalbar banyak sekali ya kota-kota jin. Nanti kita akan bahas di dalam video-video berikutnya. Namun pada kali ini adalah kota jin berada di Kabupaten Kota Baru. Ini dia, kita simak kisahnya berikut ini. Kota Saranjana namanya. Kendati secara administratif di dunia nyata kota tersebut berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, namun sesungguhnya kota itu tak pernah ditemukan di dalam peta. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, kota gaib itu hanya bisa didatangi oleh orang-orang pintar yang paham dengan ilmu hikmah atau ilmu gaib. Meski tak ada dalam peta, tapi masyarakat setempat mempercayai kota tersebut benar-benar ada di sebuah pulau. Pulau itu bernama Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru berada. Namun, jika Anda mencarinya di peta modern Indonesia, Pulau Laut tersebut nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang terlampau kecil. Tempat tersebut sangat cantik dan masih perawan, namun sayang tak berpenghuni. Kota Saranjana diyakini terletak di bagian selatan pulau di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu masyarakat setempat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin muslim. Masyarakat Kota Baru meyakini bahwa tidak sembarang orang mampu melihat keberadaan kota Saranjana. Adapun satu dari sedikit orang tersebut adalah orang yang bernama Pua Lebah, yang bekerja sebagai perangkat daerah Kecamatan Pulau Laut. Pua Lebah dipercaya menjadi warga pilihan yang mampu keluar masuk kota Saranjana dengan leluasa. Hal ini dikarenakan ia memiliki senjata tradisional Mandau yang diyakini dapat mengaktifkan indera keenamnya, sehingga mampu menembus alam gaib. Nah, petanya seperti itu sahabat YouTuber. Jadi bagi yang ingin mencari kota Saranjana itu tentunya tidak dapat terlihat di peta ya. Dalam perjalanannya keluar masuk kota gaib tersebut, Pua Lebah mengaku selalu dijemput oleh salah seorang tokoh Saranjana menggunakan mobil berwarna merah atau kuning. Sudah banyak orang yang ia ajak mengunjungi Saranjana, namun belum ada satupun orang yang mampu melihat kotanya. Kalau kamu mau, ayo saya ajak ke Saranjana, tapi pagi saja, ujar Pua Lebah kepada seorang pengunjung yang mendatanginya. Seperti dilansir dari saluran YouTube, ini dia Misteripedia. Warga Saranjana diyakini merupakan golongan jin muslim yang menyerupai manusia. Hanya saja mereka memiliki fisik yang lebih besar serta paras menawan ketimbang manusia pada umumnya. Kondisi kota Saranjana juga bukan kaleng-kaleng. Kota ini memiliki penampilan fisik modern layaknya kota dengan peradaban maju. Deretan gedung-gedung pencakar langit bisa dijumpai di sana, plus teknologi canggih yang jauh di atas teknologi manusia saat ini. Meski kerap menyambangi kota Saranjana, Pua Lebah mengaku tak pernah sekalipun makan atau minum di sana, melainkan hanya berjalan-jalan saja. Hal itu dikarenakan jika hal itu dilakukannya, maka diyakini akan sulit untuk kembali ke alam nyata. Dikisahkannya pernah ada seorang warga yang bisa melihat kota Saranjana dan lantas tak sengaja makan di sana. Alhasil orang itu tak pernah kembali ke dunia nyata dan kini menjadi penghuni kota gaib.
Bahkan disebutkan pria itu telah menikah dengan penduduk asli dari golongan jin di kota Saranjana hingga dikaruniai anak. Pua Lebah mengatakan penduduk kota Saranjana sama sekali tidak mengganggu manusia. Bahkan banyak yang berbelanja di daerah Kota Baru dan ada juga warga asli kota gaib tersebut yang bersekolah di alam nyata. Pua Lebah pun mengaku sering dimintai tolong oleh warga untuk mencari barang hilang. Hal ini karena suatu ketika Pua Lebah meminta tolong kepada seorang rekannya yang merupakan penduduk Saranjana untuk membantunya saat ada warga yang melapor kehilangan mobil. Rekannya tersebut kemudian mengatakan bahwa mobil sudah berada di sebuah bengkel di daerah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ia pun menyuruh warga tersebut untuk mendatangi bengkel dan benar saja. Sesampainya di sana mobil itu ditemukan, sempat terjadi keributan kecil dengan warga sekitar. Sebab bagaimana mobil tersebut bisa sampai di bengkel padahal tidak ada orang yang mengemudikannya. Dan ia berkesimpulan bahwa mobilnya telah dicuri. Ada lagi kisah mistis mengenai kota Saranjana yang cukup populer hingga saat ini. Salah satunya adalah kisah mengenai pemesanan sejumlah alat berat dari Jakarta yang membuat kaget pemerintah setempat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Semua alat berat dengan nilai fantastis itu dipesan seorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini pun melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Selain itu terdapat cerita serupa, yaitu kisah mengenai orderan berbagai mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya. Tapi tidak diketahui sosok pemesannya serta lokasi asal pemilik yang misterius. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkat banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Konon sebagian penumpang kapal tersebut adalah masyarakat kota Saranjana dari kalangan jin. Demikian sahabat YouTuber, kisah tentang kota jin Saranjana di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Kota Baru ya. Ini merupakan kisah nyata, dan bagi sahabat-sahabatku semua yang ingin berkunjung ke daerah sana, silakan hubungi Bapak Pua Bua. Mungkin beliau akan dapat mengantarkan ke daerah Saranjana tersebut. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi.